Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya mahasiswa arsitektur kelas B semester 1. Di sini dalam pemenuhan kebutuhan tugas pengantar arsitektur, saya akan menyampaikan tentang salah satu materi, yaitu arsitektur dan budaya, serta perkembangan arsitektur dalam konteks alam. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Cahyani, TMT, dan Ibu Dwi Herman Dwi Dayanti, SPD MSc, yang telah mengizinkan saya untuk memberi kesempatan dalam arsitektur materi ini. Baik, apa sih hubungan arsitektur dan budaya? Emang ada hubungannya kah? Baik, kita akan selidiki lebih lanjut. Sebelum kita bicara tentang kebudayaan, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu sebelum kebudayaan itu ada apa. Yang jelas, sebelum kebudayaan itu muncul, pastinya ada hubungan manusia dengan alam dan kebiasaannya. Nah, tidak di perkembangan arsitektur dalam konteks alam, manusia itu mengalami beberapa fase. Yang pertama kita dapat lihat yaitu fase mistis, di mana fase mistis ini manusia merasa dirinya menjadi bagian dari alam itu sendiri. Di sini manusia mendedikasikan dirinya sebagai objek, sedangkan alam sebagai subjek, yang dimana manusia patuh terhadap alam, yang menghasilkan terkukung rasa takut terhadap alam. Seiring berjalannya waktu, manusia berpikir secara logika, yaitu masuk fase ontologis di mana manusia menyadari dan menelaah formula-formula atau masalah alam itu sendiri. Manusia mengambil jarak dalam proses ini, secara menelaah ihwal fenomena alam. Lalu selanjutnya adalah fase fungsional, di mana manusia di sini sudah ketika tadi mengambil jarak, di sini manusia memang memisahkan diri dengan alam, di mana manusia mendominasi sebagai rantai makanan paling atas dan memanfaatkan alam untuk memenuhi kepentingannya. Mungkin dari definisi ini kita menganggapnya fungsional itu sebagai sisi negatif. Lalu bagaimana sih peran arsitektur dalam menangani fase fungsional ini? Nah, secara dewasa ini, kita mengetahui tentang adanya arsitektur hijau atau arsitektur ekologis, mana peran arsitektur tidak hanya sebagai produk desain, tapi arsitektur dapat berjalan dengan lingkungan. Memang sejatinya manusia itu merusak alam, tapi di dalam arsitektur ini, arsitektur berjalan dengan alam, dengan kata lain, kita tidak memperbaikinya, namun kita menghambat atau memperlambat laju perusahaan terhadap alam itu sendiri. Dengan konsep ekologis atau arsitektur hijau, kita menghemat energi, terutama energi yang tidak terbarukan seperti tambang. Nah, selain untuk menghemat energi, di mana arsitektur kebudayaan itu berusaha untuk sebisa mungkin tidak mengeluarkan emisi yang dikeluarkan dari bangunan itu terhadap lingkungan, dan menjaga untuk memperlambat terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Itu fase tentang perkembangan manusia dalam konteks alam. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih hubungan dengan kebudayaan. Oke, sebelum kita berbicara tentang kebudayaan, ada beberapa ahli yang melontarkan pendapatnya. Salah satunya adalah dari definisi dari Kochu Dingrat atau 1974, kalau tidak salah beliau mendefinisikan kebudayaan sebuah pikiran atau hasil karya manusia, yang dimana hasil karya manusia itu dalam proses belajar. Yang kedua ada dari pemikiran Van Vuren tentang 2000. Dia mengumpulkan pendapatnya bahwa kebudayaan itu adalah suatu endapan kegiatan hasil karya manusia. Adapun yang ketiga yaitu dari L.A. White tahun 1949, udah lama sekali. Di sini L.A. White lebih merinci lagi kebudayaan terorganisasi dalam tiga bagian, yaitu dalam sistem teknologi, sistem sosial, dan sistem idea. Di mana sistem teknologi, mana kebudayaan dapat menjadi peralatan produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah sistem sosial, di mana sebagai perangkat untuk mewujudkan kehidupan komunal. Dan yang ketiga adalah sistem idea sebagai perangkat untuk menafsirkan lingkungannya, yaitu seperti gagasan, ideologi, kepercayaan, seperti itu. Oke, lalu apa sih hubungannya tentang kebudayaan dan arsitektur? Nah, di dalam kebudayaan dan arsitektur itu kita ada yang bersinggungan antara kebutuhan
dan kebudayaan. Dan ini manusia, arsitektur, dan kebudayaan. Kebudayaan itu di tengah-tengah. Kenapa sih? Karena sebelum kita mewujudkan arsitektur, setiap manusia di dalam berkembangnya. Oh iya, saya lupa. Kebudayaan itu seperti koin logam ya, di mana koin logam dengan zaman, di mana selalu beriringan. Ketika zamannya berubah, budayaannya pun berubah. Dan di sana pun arsitektur sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Tiap zaman berubah, kebudayaan berubah, arsitektur berubah. Ini fasenya dapat kita lihat, di mana manusia memiliki endapan-endapan kegiatan suatu aktivitas di zaman tertentu yang melahirkan kebudayaan, di mana kebudayaan ini memiliki kebutuhan. Kebutuhan inilah yang mengakomodasi suatu arsitektur tercipta, baik itu dari kebutuhannya sendiri maupun kebudayaan. Dapat kita lihat di slide selanjutnya hubungan kebudayaan dan kebutuhan. Jadi mana sih yang lebih diprioritaskan, kebudayaan atau kebutuhan untuk menciptakan arsitektur? Itu tergantung dengan konteks dan kebutuhan bangunan itu sendiri. Ada bangunan-bangunan yang dilandasi dengan kebudayaan, adapun bangunan-bangunan yang timbul dari kebutuhan dulu baru kebudayaan. Seperti itu, seperti masjid itu kan berasal dari kebudayaan Islam dulu baru kebutuhan untuk beribadah. Namun adapun yang lain seperti kebutuhan dulu baru kebudayaan, seperti tempat bernaung, rumah tinggal gitu ya, rumah tinggal tradisional di mana itu dilandasi dari kebutuhan dulu baru kebudayaan. Berbeda dengan tadi, kebudayaan dulu baru kebutuhan. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah kita membahas tentang bagaimana sih hubungan arsitektur dengan kebudayaan dan perkembangan arsitektur dalam konteks alam. Yang pertama tadi kita membahas perspektif manusia terhadap alam dalam fase-fasenya, itu ada fase mistis, fase ontologis, dan fase fungsional. Lalu dalam hubungan arsitektur dan kebudayaan kita mengenal dari L.A. White tentang 1949, yaitu ada sistem teknologi, sistem sosial, sistem idea yang dijelaskan secara terperinci. Mungkin teman-teman bisa merujuknya lebih dalam untuk mengetahui materi tersebut, kajian tersebut. Maaf bila banyak kekurangan, mungkin materi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.